Kisah Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Suatu ketika, Bani Israel meminta Nabi Isa untuk menghidupkan Sam dan Nuh dari dalam kuburnya. Isa lalu pergi ke makam Sam dan Nuh. Setelah sholat sunnah 2 rakaat dan berdoa di depan makam Sam bin Nuh, tiba-tiba Sam dan Nuh bangkit dari dalam kubur. Lalu Isa bertanya, "Wahai Sam dan Nuh, kenapa rambut dan janggut kalian sudah putih beruban?" Sam dan Nuh berkata, "Kami tadi mendengar panggilanmu. Kami kira kiamat telah tiba, maka rambut dan janggut kami mendadak menjadi putih beruban. Kami amat takut dengan hari kiamat." Nabi Isa bertanya lagi, "Sudah berapa lama kalian meninggal?" Sam dan Nuh menjawab, "Kami telah meninggal sejak 4000 tahun lalu. Tapi sampai sekarang rasa sakit sakaratul maut masih kami rasakan." Apa yang Nabi Isa lakukan pada 3 batang emasnya? Dalam suatu perjalanan, Nabi Isa ditemani seorang sahabatnya yang serakah. Saat Isa menyuruhnya membeli 3 buah roti, ia memakan 1 potong roti itu. Namun ia tidak mengakuinya. Kemudian di sebuah desa, Nabi Isa menemukan 3 batang emas. Nabi Isa berkata, "Emas ini akan kubagi 3. 1 batang untukku, 1 batang untukmu, dan 1 batang emas untuk pencuri roti tadi." Sahabatnya itu ingin mendapatkan 1 batang emas itu. Maka ia baru berani mengakui jika dirinya yang telah memakan 1 potong roti itu. Setelah itu Isa dan orang itu berpisah. Nabi Isa meninggalkan sahabatnya itu dengan 3 batang emasnya. Sepeninggal Nabi Isa, tiba-tiba datang 3 orang perampok merebut dan membunuh sahabat Isa itu. Karena lapar, 3 perampok itu kemudian menyuruh salah satu di antara mereka untuk membeli roti ke kota. Si pembeli roti sudah berniat jahat ingin sendirian memiliki 3 batang emas itu. Maka roti untuk kedua temannya sudah ia bubuhi racun. Ternyata, kedua temannya itu juga sudah berniat jahat. Maka mereka kemudian membunuhnya saat temannya itu datang membawa roti. Setelah itu, mereka berdua memakan roti yang sudah dibumbui racun. Tak berapa lama, akhirnya mereka juga mati keracunan. Begitulah, keserakahan membuat mereka mati sia-sia. Kenapa sahabat Nabi Isa tenggelam? Suatu ketika, Nabi Isa pergi bersama seorang sahabatnya. Saat tiba di tepi pantai, dengan seizin Allah, Isa pun bisa menyeberang laut dengan cara berjalan di atas air. Berkat Nabi Isa, sahabatnya itu pun bisa mengikutinya berjalan di atas air. Saat di tengah laut, sahabat Isa merenung. Isa itu seorang nabi dan bisa berjalan di atas air. Tapi, aku juga bisa berjalan di atas air seperti Isa. Jadi, apa kelebihan Isa kalau aku juga bisa melakukan hal yang sama dengannya? Tiba-tiba, sahabat Nabi Isa itu mendadak tercebur ke dalam laut. Nabi Isa cepat menolong sahabatnya dan berkata, "Engkau telah berpikir di luar kedudukan engkau semestinya, sehingga Allah pun murka padamu. Segeralah minta ampun pada Allah," suruh Isa pada sahabatnya itu. Akhirnya, setelah minta ampun pada Allah, sahabat Nabi Isa itu pun bisa kembali berjalan di atas air mengikuti Nabi Isa. Tahukah kamu? Nabi Isa hidup sekitar tahun 1-32 Masehi. Ia adalah putra Maryam, wanita suci yang mengabdi di Baitul Maqdis. Pada tahun 29 Masehi, Nabi Isa diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 30 tahun. Kemudian Nabi Isa diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, sedangkan yang disalib adalah muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Wajah Yudas Iskariot diserupakan dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memiliki 12 pengikut setia yang disebut kaum Hawariyun. Sekian, jangan lupa like and subscribe, untuk membantu channel ini berkembang.